Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku kelas 5, kita memasuki bab 2. Kita akan mempelajari Asmaul Husna, ya. Ada 5 yang kita pelajari, yaitu Al-Qawi, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Sebagaimana kita tahu, Asmaul Husna itu artinya nama-nama baik Allah. Dengan mengetahui Asmaul Husna, kita dapat mengenal sifat-sifat Allah, dan semoga kita juga bisa mengamalkan atau meneladani sifat-sifat tersebut, ya. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 180, Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Artinya, dan Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahkan nama-namanya. Mereka kelak akan dapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Jadi di sini kita diperintahkan oleh Allah, ketika kita berdoa, alangkah baiknya kita menyebut nama-nama Allah tersebut, ya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, agar kita mendapatkan pahala, ketenangan, dan mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah. Yang pertama adalah Al-Qawi. Al-Qawi artinya yang maha kuat. Allah itu maha kuat, ya. Allah memiliki kekuatan di atas segalanya. Dalilnya Quran surat Al-Anfal ayat 52. Kadabi ali fir'auna walladzina min qablihim kafaru bi ayatillahi fakhadhahumullahu bidzunubihim innallaha qawiyyun syadidul iqab. Keadaan mereka serupa dengan keadaan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya serta orang-orang yang sebelumnya. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah, maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Sesungguhnya Allah maha kuat, lagi amat keras siksaannya. Jadi Allah maha kuat, sedangkan manusia itu makhluk yang lemah. Ya, kita jangan sama seperti Fir'aun yang merasa dirinya kuat, yang merasa dirinya paling hebat, ya. Akhirnya Allah berikan azab, yaitu ditenggelamkan di sungai Nil. Yang maha kuat, yang maha segalanya itu hanya Allah. Kita membutuhkan pertolongan kepada Allah. Bagaimana cara meneladani Asmaul Husna Al-Qawi? Yang pertama, kita gunakan kekuatan kita untuk kebaikan tentunya, ya, membantu yang lemah. Kemudian kita juga sabar dan tabah menghadapi segala cobaan. Yang ketiga, dengan kekuatan yang kita miliki, kita perbanyak beramal soleh. Yang kedua, Al-Qayyum. Al-Qayyum artinya yang maha berdiri sendiri. Dalilnya wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum, dan semua wajah tertunduk di hadapan Allah yang hidup dan yang berdiri sendiri. Dalil yang lain surat Al-Baqarah ayat 255, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Jadi di sini dijelaskan bahwa Allah itu maha berdiri sendiri, Al-Qayyum, tidak membutuhkan siapapun dan apapun. Seluruh makhluk justru membutuhkan kasih sayang Allah. Allah tidak membutuhkan bantuan siapapun dalam mengurus makhluknya. Allah berkuasa mengurus sendiri makhluknya. Lalu bagaimana kita cara meneladani Asmaul Husna Al-Qayyum ini? Ya, maka cara meneladaninya adalah kita menjadi anak yang mandiri. Kemudian kita juga menjadi anak yang bertanggung jawab, dan kita menjadi anak yang pintar, yaitu rajin belajar. Ya, berdiri sendiri itu artinya kita mandiri, bertanggung jawab, dan juga apa-apa kita lakukan sendiri selagi bisa.
belajar yang rajin, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah ketika habis makan, cuci piringnya sendiri, ya. Kemudian Al-Muhyi artinya Maha menghidupkan. Dalilnya surat Ar-Rum ayat 50. Fanzur ila athari rahmatillahi kaifa yuhyil arda ba'da mautiha inna dzalika lamuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Perhatikanlah jejak-jejak rahmat Allah, bagaimana Dia menghidupkan bumi setelah mati kering. Sesungguhnya zat yang melakukan itu pasti berkuasa menghidupkan orang yang telah mati. Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi Al-Muhyi itu Allah maha menghidupkan. Allah adalah zat yang memberi kehidupan kepada makhluknya. Semua makhluk hidup, bernafas, bergerak, tumbuh dan berkembang biak juga, ya. Itu karena kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita cara meneladani Asmaul Husna Al-Muhyi? Senantiasa bersyukur atas nikmat Allah, atas kehidupan yang diberikan oleh Allah. Kemudian senantiasa berzikir dan mengaji, ya. Kemudian berzikir itu dalam rangka untuk menghidupkan hati, ya. Dan juga kita senantiasa menjaga lingkungan sekitar, ya, menjaga kehidupan alam, tidak merusak pohon tanaman dan tidak menghancurkan habitat hewan, ya. Yang keempat, Al-Mumit artinya maha mematikan. Dalilnya surat Al-Baqarah ayat 258. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an ataahu Allahul mulk idh qala Ibrahim rabbiyal ladzi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit. Tidakkah kamu memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim mengenai Tuhannya? Tuhan, karena Allah telah menganugerahkan kepadanya orang itu kerajaan kekuasaan, yakni ketika Ibrahim berkata, Tuhankulah yang menghidupkan dan mematikan. Al-Mumit artinya yang maha mematikan, ya. Bagaimana cara meladani Al-Mumit? Kita harus berbuat baik di mana saja dan kapan saja. Kemudian menjauhi semua larangan Allah. Selalu mengingat Allah dimanapun dan kapanpun. Dan selalu ingat bahwa kematian pasti akan datang. Terakhir adalah Al-Ba'is. Al-Ba'is artinya maha membangkitkan. Dalilnya surat Al-Hajj ayat 7. Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu ma fil qubur. Sesungguhnya kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Allah itu maha membangkitkan. Jadi Allah itu merupakan satu-satunya zat yang dapat membangunkan manusia dari tidurnya dan membangkitkan dari kematiannya nanti di yaumul ba'as atau hari kebangkitan. Bagaimana cara meladani Asmaul Husna Al-Ba'is? Kita tentu juga harus bisa membangkitkan semangat hidup kita, membangkitkan semangat belajar dan membangkitkan semangat beribadah kita. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.